Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkesha Izara dengan NIM 2511024333067 dari kelas L1. Di video ini saya akan membahas tentang keragaman bahasa Indonesia dalam bahasa ilmiah. Pertama, kita bahas dulu apa itu keragaman bahasa Indonesia. Sebenarnya, bahasa Indonesia itu punya banyak variasi. Cara kita menggunakan bahasa bisa berbeda-beda, tergantung situasi dan tujuan kita berbicara dan juga siapa lawan bicara kita. Misalnya, bahasa yang kita pakai saat mengobrol dengan teman tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan saat menulis makalah atau laporan penelitian. Nah, dari berbagai variasi bahasa tersebut, salah satunya adalah ragam bahasa ilmiah. Apa itu bahasa ilmiah? Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan akademik atau kegiatan ilmiah. Contohnya seperti menulis makalah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ide, teori, atau hasil penelitian secara jelas, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi bahasa ilmiah biasanya lebih formal dan terstruktur, berbeda dengan bahasa sehari-hari yang lebih santai. Ciri-ciri bahasa ilmiah yaitu memiliki beberapa ciri-ciri yang membuatnya berbeda dari bahasa lain. Yang pertama adalah objektif, artinya isi tulisan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya pendapat pribadi. Jadi kalau kita menyampaikan suatu pendapat, biasanya harus ada teori atau penelitian yang mendukung. Ciri yang kedua adalah jelas dan tepat. Kalimat yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda, supaya pembaca tidak salah mengartikan. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa baku. Dalam karya ilmiah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan, seperti ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata yang benar. Ciri berikutnya adalah sistematis dan logis. Biasanya tulisan ilmiah disusun secara runtun. Misalnya dimulai dari pendahuluan, pembahasan, sampai kesimpulan. Dengan begitu, pembaca bisa mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Selain itu, bahasa ilmiah juga harus singkat dan padat. Artinya, tidak bertele-tele dan langsung menyampaikan inti dari pembahasan. Berikutnya adalah pentingnya referensi. Hal penting lainnya dalam penulisan ilmiah adalah penggunaan referensi dan sumber. Setiap ide, teori, dan data yang kita ambil dari orang lain harus mencantumkan sumbernya. Tujuannya untuk memperkuat argumen, menunjukkan bahwa tulisan kita didukung oleh penelitian, dan juga untuk menghindari plagiarisme. Biasanya, sumber tersebut bisa berasal dari buku, jurnal ilmiah, atau penelitian sebelumnya. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki banyak variasi penggunaan. Salah satunya adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah digunakan dalam dunia akademik untuk menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri lainnya antara lain yaitu objektif, jelas, sistematis, menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh referensi yang jelas. Dengan memahami bahasa ilmiah, kita membuat karya tulis yang lebih baik dan sesuai dengan aturan akademik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang keragaman bahasa Indonesia dalam bahasa ilmiah.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.